Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik rekan-rekan semua, jadi ini adalah video pertama ya di channel saya Crypto Hunter ya. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan semua, kita semua ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah muamalah yang kita lakukan selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan sedikit pengantar ya tentang investasi di era digital ya, di dunia digital. Apa saja sih produk-produk digital yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk berinvestasi, atau saya lebih senang untuk menyebutnya sebagai alat untuk berbisnis investasi ya. Jadi tidak hanya semata-mata investasi, tapi ada kegiatan bisnis di situ, ada kegiatan muamalah yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Kalau teman-teman mungkin coba browsing ya, kita coba browsing sama-sama, misalnya jenis investasi digital. Oke, ini ada 6 ya, 6 rekomendasi investasi digital. Coba kita buka ya. Ini dia. Jadi di tahun 2021 katanya ada 6 jenis investasi digital yang bisa kita lakukan. Berarti di depan laptop kita, di depan komputer kita, selama terhubung dengan internet, kita dapat melakukan beberapa jenis investasi yang ada di dunia internet. Yang pertama tentang investasi digital reksadana ya. Produk reksadana saya kira sudah banyak sekali yang tahu ya, bahkan ada juga yang mungkin berkecimpung di dalamnya, entah melakukan proses bisnis atau hanya sekadar investasi gitu. Kemudian ada yang namanya investasi digital emas ya, emas digital. Kalau di Indonesia itu ada beberapa perusahaan yang menyediakan produk emas digital ya. Ada Pegadaian, kemudian ada beberapa perbankan ya. Kemudian di beberapa broker forex juga menyediakan. Emas saya kira merupakan stable aset ya yang digunakan oleh para investor untuk pelindung nilai ya. Artinya ketika kita memegang emas, maka value dari harta kekayaan yang kita miliki itu terlindungi dari sisi value-nya, dari sisi nilai. Anti inflasi, kemudian nilainya dari tahun ke tahun juga terus meningkat ya, dan juga likuiditasnya cepat ya. Artinya kalau teman-teman mungkin membutuhkan dana cepat, itu bisa dapat dicairkan dengan cepat juga gitu. Itu investasi digital ya. Beberapa produk sudah ada. Kemudian investasi online peer to peer lending ya. Peer to peer lending ini kalau kita ibaratkan sebagai marketplace, mereka adalah tempat bertemunya para peminjam dan pemberi pinjaman yang memiliki kelebihan finansial dan yang membutuhkan modal finansial, secara finansial ya. Peer to peer lending ini adalah tempat bertemunya ya. Jadi semacam marketplace itu adalah bertemunya penjual dan pembeli, sementara kalau peer to peer lending ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak ya, antara si peminjam dengan si pemberi pinjaman. Dan saya kira ini juga sudah mulai banyak ya di Indonesia. Ada Bibit, ada beberapa produk lainnya yang tentu yang legal dan dilindungi ya oleh regulator di Indonesia. Oke, kemudian ada obligasi negara retail. Saya kira ini juga masih tidak umum ya kita bicara ini ya. Cukup asing ya, dikatakan cukup asing ya, merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh suatu institusi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah forex. Forex adalah salah satu investasi paling populer dewasa ini. Forex itu sebetulnya sudah dari beberapa tahun yang lalu ya. Kalau kita berbicara forex itu sudah lama sekali boomingnya gitu kan. Intinya di dalamnya itu terdapat pair mata uang yang siap untuk kita perdagangkan. Artinya kita bertukar nilai mata uang. Misalnya Indonesian rupiah dipairkan dengan dolar,
USD gitu kan, atau mungkin USD diperikan dengan euro, pound sterling seperti itu. Jadi bisnisnya adalah tentang bagaimana mengelola mata uang. Kita berbisnis dari pergerakan nilai mata uang, selisih nilai mata uang antara mata uang negara A dengan negara B seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Ketika ada selisih lebih dari apa yang sudah kita miliki sekarang, maka kita bisa mendapatkan profit gitu kan. Atau misalnya ketika kita melihat ada isu-isu fundamental, kemudian kita berinvestasi atau kolek mata uangnya semakin banyak, otomatis nanti ketika nilai dari mata uangnya per satu satuan hitungnya itu meningkat, maka nilai yang kita miliki, nilai harta, nilai uang yang kita miliki juga ikut meningkat. Ya. Nah, ini forex-nya ini sudah mulai banyak ya broker di Indonesia. Ada beberapa perusahaan broker di Indonesia ya, yang saya tahu ada Monex Investindo, kemudian ada OctaveX yang dari luar, kemudian ada beberapa lagi yang sudah mulai beroperasi di Indonesia, dari broker-broker luar negeri yang sudah mulai beroperasi di Indonesia. Nah, ini yang berikutnya nih, saham. Ya, pada dasarnya saham merupakan bukti dari kepemilikan suatu perusahaan. Ya. Punya hak kepemilikan suatu perusahaan berdasarkan berapa banyak saham suatu perusahaan tersebut yang kita miliki. Artinya di sini merupakan pasar tempat bertemunya para investor saham dengan perwakilan perusahaan ya, yang diwakilkan oleh oleh bursa yang namanya Bursa Efek Indonesia, yang sebetulnya pada dasarnya adalah mempertemukan perusahaan sebagai institusi yang menginginkan dana dengan para investor yang memiliki kelebihan dana. Ya, jadi sistemnya seperti perbankan. Perbankan itu kan collect money, kemudian dia distribute kembali gitu kan. Dia mendistribusikannya kembali. Oke, saham juga seperti itu. Ketika kita sudah memiliki perusahaan misalnya yang sudah siap untuk IPO, ya berarti silahkan saja untuk langsung listing atau melantai di Bursa Efek Indonesia. Maka semua orang yang berkecimpung dalam dunia investasi saham itu berhak untuk memperjualbelikan sahamnya. Ya. Kalau kita lihat dari sisi bisnis, kita bisa memperjualbelikan, kita ambil selisih untungnya, selisih lebih, selisih kurangnya gitu kan. Ilustrasinya misalnya kita beli di harga Rp100 per lembar saham, beberapa waktu kemudian ternyata per lembar sahamnya naik menjadi Rp150, ya otomatis kita punya selisih lebih keuntungan yang bisa kita take profit sewaktu-waktu begitu kan. Ada juga yang mengandalkan bagi hasil ya, mereka tidak peduli dengan berapa banyak selisih keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli pada saat mereka melakukan pembelian, tapi lebih kepada melakukan investasi jangka panjang untuk di take dividen. Jadi setiap perusahaan itu memiliki kebijakan sendiri-sendiri untuk membagikan dividennya. Ya. Jadi kalau perusahaan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen, otomatis setiap tahun para pemegang saham itu tentu akan memiliki kesempatan atau peluang mendapatkan bagi hasil berupa dividen sesuai dengan jumlah porsi kepemilikan sahamnya. Ya, jadi ada dua perspektif nih ketika kita ngomongin tentang saham, otomatis ada dua perspektif. Ada yang bertindak sebagai trader yang posisinya adalah berharap ada selisih lebih dari harga beli dan harga sekarang atau value yang sekarang gitu kan, atau di masa yang akan datang gitu kan, proyeksinya juga perlu gitu kan. Ada juga yang hanya sebatas investasi untuk di take dividennya, untuk diambil dividennya. Ya. Ini biasanya terjadi teman-teman investor ketika melihat kebijakan dividen dari perusahaan A gitu misalnya, dari tahun ke tahun ternyata stable gitu kan. Ada kestabilan dalam pembagian dividen. Dari perspektif perusahaan juga tentu ada beberapa pertimbangan kenapa mereka lebih memilih untuk membagikan dividen atau hold dividennya dan diarahkan atau didistribusikan kepada kebijakan-kebijakan yang lain gitu. Misalnya ada beberapa perusahaan yang
dividennya tidak terlalu besar, tapi dia lebih memilih untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi ada proses diversifikasi bisnis yang menggunakan dana atau sisa hasil usaha atau keuntungan yang didapatkan dari periode sebelumnya. Ya. Sehingga value dari perusahaan meningkat, otomatis juga akan meningkatkan nilai saham sebuah perusahaan tersebut. Tapi kalau misalnya kebijakannya membagikan dividen, tentu ada kebijakan tersendiri ya. Artinya mungkin perusahaan berpikir sudah tidak eh, sudah mentok ketika harus mengembangkan perusahaannya, maka eh, kebijakan terbaik yang dia lakukan adalah untuk memberikan atau memanjakan para investornya dengan pembagian dividen yang besar gitu, misalnya berapa persen dari nilai saham pada saat itu. Nah, ini adalah perspektif yang berbeda yang tentu dilihat juga dengan pola pikir yang berbeda oleh calon investor. Ya, dua-duanya punya plus minus ya, saya kira nanti tinggal tergantung bagaimana kita menyikapi sebagai seorang investor. Apakah kita hanya sebagai dividend hunter gitu, atau kita berpikir untuk berinvestasi jangka panjang yang berharap bahwa value perusahaan meningkat, dampaknya terhadap peningkatan harga saham juga signifikan, kemudian di kemudian hari baru eh, take profit dari selisih keuntungan yang didapatkan dari selisih harga. Oke, itu 6 ya, 6 hal yang bisa kita lakukan di eh, dunia digital ya. Sederhananya di depan laptop kita bisa menghasilkan atau mulai berbisnis ya, dan menghasilkan profit ya, atau menghasilkan income. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ya, yang juga tidak kalah penting ya teman-teman, di era sekarang tahun 2000-an, 2010, 2014 sampai dengan 2021 sekarang itu ada tren baru ya yang juga semakin dilirik oleh pasar investor ya. Namanya adalah cryptocurrency. Coba kita cek ya. Cryptocurrency. Oke, ini langsung nih cryptocurrency ya. Kita buka salah satu. Cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi. Ya, artinya ada proses penyandian ya, yang membuat hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau digandakan. Banyak cryptocurrency adalah jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain. Jadi teknologi itu sudah mulai mengembangkan yang namanya cryptocurrency yang dibuat di atas blockchain atau buku besar yang terdistribusi ke semua jaringan di komputer yang berbeda ya, sehingga ini menjadikan peluang bagi kita untuk mulai melirik ya dan mempelajari ya. Saya sendiri sudah berkecimpung di dunia cryptocurrency sebagai seorang trader dan investor ya, investor itu sudah mulai dari tahun 2014-15 ya. Pada saat itu belum booming seperti sekarang dan masih banyak orang yang underestimate prinsip atau produk ini ya, sampai akhirnya sekarang sudah mulai dikenal dan disukai oleh terutama di kalangan remaja. Ini sebagai salah satu aset investasi milenial katanya seperti itu. Ya, aset investasi milenial. Yang dulu awalnya dimulai dengan munculnya sebuah cryptocurrency yang bernama Bitcoin. Ya, nih ada cryptocurrency berbasis blockchain pertama yaitu Bitcoin. Ya. Pada saat itu ya Bitcoin itu di tahun 2010-an nilainya masih sangat rendah ya. Per satu Bitcoin itu bahkan tidak lebih dari 100.000 rupiah. Bahkan dulu pernah ada yang mengilustrasikan bahwa satu Bitcoin itu sama dengan satu potong pizza, value-nya, nilainya. Kemudian setelah berkembang, tingkat kepercayaan masyarakat sudah mulai meningkat, banyak orang yang mulai melirik, kemudian banyak juga blockchain baru bermunculan, seperti yang diterangkan di sini ada Litecoin, ada Peercoin, ada NEM, ada Ethereum, Cardano, EOS dan sebagainya, ada juga Binance, ada Bakery, Swap dan lain sebagainya.
sampai pada akhirnya Bitcoin sebagai salah satu cryptocurrency yang pertama itu melejit value-nya, melejit nilainya sampai dengan hampir 1 miliar rupiah per satu Bitcoin. Ya, jadi satu Bitcoin sekarang hampir 1 miliar rupiah. Eh, Lebih tepatnya sekitar 860-an juta rupiah per satu Bitcoin. Ya. Hanya dalam waktu beberapa tahun, saya kira tidak sampai 10 tahun, value-nya, nilainya itu meningkat drastis jutaan persen dari harga awal pada saat mereka dibentuk. Ada banyak faktor sebetulnya yang mengakibatkan ini ya. Pertama tentu karena supply-nya terbatas. Ya, ada proses mining di situ. Nanti kita akan berbicara lebih jauh tuh tentang proses mining apa cryptocurrency ya di video-video yang akan datang. Kemudian yang berikutnya karena supply terbatas hanya ada 21 juta koin di seluruh dunia ya, dan hingga sampai saat ini tidak atau belum semuanya tertambang. Artinya yang beredar ya, supply yang beredar sampai dengan saat ini baru sekitar 18 jutaan. Ya, jadi ada beberapa juta koin lagi yang belum tertambang gitu, karena ada mekanisme tambang. Kemudian yang berikutnya ada juga tentang peningkatan kepercayaan masyarakat. Artinya sebagai cryptocurrency yang pertama tentu tingkat kepercayaannya terhadap produk tersebut itu menjadi yang paling baik begitu dari sisi desentralisasi, transparansi, kecepatan, kemudian keamanan dan sebagainya. Saya kira fitur-fitur yang ada dalam produk Bitcoin ini mencerminkan bagaimana value itu bisa berbicara banyak gitu ya. Bayangkan satu Bitcoin itu 800 jutaan lebih, otomatis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk ini itu semakin hari semakin meningkat gitu. Nah, di kripto juga kita tidak bisa berbicara hanya sebatas keuntungan ya. Artinya ada hal-hal tertentu yang juga harus kita pertimbangkan ya. Kalau boleh saya katakan bahwa investasi di dunia cryptocurrency merupakan produk investasi yang paling beresiko ya, atau yang beresiko tinggi ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sebetulnya cryptocurrency itu merupakan produk yang kita tidak bisa buktikan secara fisik ya. Kita hanya bisa melihatnya dalam algoritma blockchain, sistem blockchain dan lain sebagainya, tanpa bisa kita lihat bentuknya seperti apa. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu ada proses peretasan ya atau hacking dari beberapa negara begitu terhadap beberapa dompet atau wallet virtual gitu kan, sampai kemudian cryptocurrency-nya termasuk Bitcoin juga ikut hilang, dicuri gitu. Meskipun sudah diklaim sebagai cryptocurrency itu merupakan produk teraman gitu, tapi kembali lagi kepada manusianya ketika dia tidak mampu untuk save produknya sendiri, save kepemilikan koinnya sendiri, tentu ada saja celah dari orang-orang yang bisa dimanfaatkan untuk merebut ya secara paksa atau mencuri koin-koin yang kita miliki. Ya. Oke, itu dia. Ini dikatakan kemudahan mentransfer ya secara langsung antar dua pihak, yang sebetulnya ini merupakan solusi ya, solusi untuk kesulitan transfer antar negara begitu ya. Ketika kita menggunakan perbankan konvensional tentu ada kesulitan-kesulitan ketika kita harus melakukan transfer antar negara, bahkan dalam satu negara pun ada biaya yang harus kita keluarkan gitu kan. Ada lintas bank, lintas perusahaan, ada lagi charge yang harus dikeluarkan gitu. Nah, dengan menggunakan sistem blockchain ya, Bitcoin pada saat itu ya, ini sangat memangkas sistem dan prosedural yang terjadi selama ini gitu kan. Artinya dari sisi biaya lebih murah, bahkan hampir tidak ada biaya. Kemudian dari sisi kecepatan kita bisa yakini bahwa kecepatan transfer blockchain ya, atau cryptocurrency ini jauh lebih cepat daripada kita menggunakan media perbankan konvensional. Bahkan dalam hitungan menit, hitungan detik itu sudah langsung sampai kepada si penerima. Gitu ya.
sehingga banyak sekali dilirik oleh perusahaan-perusahaan perbankan konvensional untuk dijadikan sebagai diadopsi gitu ya, diadopsi sebagai media transfer antar bank gitu ya. Oke, itu cryptocurrency. Nah, di Indonesia apakah sudah ada Pak cryptocurrency-nya? Uh, Marketplace-nya gitu misalnya. Ada, nanti kita coba buka ya. Ini sebagai pengenalan dulu untuk teman-teman semua berkaitan dengan produk investasi ya. Ada yang namanya Indodax ya, Indonesia punya nih ya. Namanya Indodax. Nah, ini dia. Saya tidak login ya karena ada beberapa yang harus saya lindungi privasinya. Oke, ini namanya Indodax, Indonesian Bitcoin and Crypto Exchange. Ya, ini dia Bitcoin, harganya sekarang nilainya itu 927 juta per satu Bitcoin. Kemudian ada tokenomics, ada Inch, ada AV, kemudian ada ABIS dan sebagainya. Ya. Ini semua produk-produk yang siap kita perdagangkan, ya, siap kita perjualbelikan. Ya. Di beberapa market luar negeri juga ada lebih banyak dan ribuan sekali jenis cryptocurrency yang bisa kita perjualbelikan ya. Kalau di Indonesia, khususnya untuk Indodax, saya kira produk-produk ini adalah produk-produk teratas di coin market cap ya. Kita berbicara coin market cap, sekalian saja kalian biar tahu ya. Oke, ini dia coin market cap. Coin market cap itu adalah kumpulan dari koin-koin yang ada di seluruh dunia yang kita urutkan berdasarkan ranking. Ini Bitcoin menduduki peringkat paling atas, disusul oleh Ethereum dan Binance. Oke, ini nanti kita akan membahas lebih jauh beserta sekian ribu koin yang ada di dalamnya ya. Sebagai pengenalan, saya kira cukup di sini dulu video kita ya. Mudah-mudahan nanti di berikutnya kita bisa lebih banyak ngulik koin per koin yang bisa kita perdagangkan, serta legalitas, kemudian apakah di Indonesia sudah diakui atau tidak ya. Bagaimana perlindungan terhadap nasabah dan lain sebagainya, kita akan bahas itu di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.